Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tadabbur pada surat Al-Fajr ya, sampai pada ayat ke-7 8 kalau nggak salah ya. Insyaallah. Tapi mari sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan mengulang kembali bacaan kita pada surat Al-Fajr. Ya, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sebelumnya kita sudah sedikit terangkan berkenaan pada ayat sebelumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berkenaan tentang orang-orang yang berakal, bagi siapa yang dia bisa menggunakan akalnya itu untuk mencegah dari keburukan. Dan di surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menceritakan, menyampaikan kepada kafir Quraisy saat itu, yang mereka kita ketahui mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Maka apa yang mereka lakukan selama di dunia seakan-akan bebas tanpa ada aturan. Bahkan nanti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana perlakuan mereka dikarenakan keyakinan mereka tidak ada keyakinan adanya hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 contoh kisah orang-orang yang jauh lebih hebat daripada mereka, tapi bagi Allah mudah untuk menghancurkan mereka. Karena orang-orang kafir Quraisy menganggap dirinya hebat, punya kekayaan, punya kedudukan dan semacamnya, seakan-akan mereka hebat begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya kaum-kaum sebelumnya telah datang orang-orang yang memang hebat, kaum-kaum hebat, yang Allah hancurkan dengan cara yang amat sangat mudah. Tidak perlu Allah kirimkan besi turun dari langit atau panah atau sebagainya, ataupun Allah mengutus pasukannya dari kalangan malaikat untuk menghancurkan mereka. Tinggal Allah memusnahkan salah satunya dengan cara mengirim angin saja, selesai sudah. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kaum Ad, yang kedua kaum Tsamud, yang ketiga adalah Fir'aun dan kaumnya. Pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Di sini sudah kita sampaikan, kaum Ad punya keistimewaannya begitu banyak. Salah satunya memiliki fisik yang kuat, tenaga yang kuat. Dan kalau dibandingkan dengan
dengan pendahulu mereka ya jauh berbeda. Biasanya pendahulu tuh lebih kuat dibandingkan setelahnya gitu ya. Tapi ini kebalikannya, setelahnya lebih kuat dibandingkan pendahulunya. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan kaum Nabi Nuh, kaum Ad ini lebih kuat, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Padahal kalau dari segi nasab lebih tinggi Nuh alaihissalam. Ya, kaumnya Nabi Nuh. Ya, dikarenakan kesombongan mereka, karena kelebihan apa yang mereka miliki. Ya. Berikutnya pada ayat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, di sini juga kita sudah sampaikan sedikit nasab ya kaum Ad yang nasabnya tertuju pada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kemarin kita sampaikan dari Nabi Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan, salah satunya sepeninggal Habil itu ada namanya siapa, Bu? Masih ingat anaknya Nabi Adam kemarin? Ya, Qabil, Habil. Ya, Qabil membunuh Habil. Nah, Habilnya meninggal, langsung Allah masih memberikan amanah keturunan yang Allah angkat jadi nabi, namanya susah namanya emang. Syid, nggih. Syid. Shin ya sukun tha. Nah, dia susah ya. Ya, Syid. Ya, Nabi Syid ini dia mempunyai keturunan, ya ini masih banyak nggih, sampai ujungnya pada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di Nabi Nuh ini baru Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan 4 Nabi Nuh. Kenapa? Ya. Ada 4 keturunan Nabi Nuh. Yang pertama Yam. Ini kok bukan urutannya nggih, tapi 4-4-nya. Kalau urutannya wallahualam paling tua siapa kurang tahu juga saya. Yam, Ham, Syam dan Yafith. Kalau kemarin menyinggung Kan'an yang mana? Kan'an itu yang Yam, nama lainnya. Kan'an, Yam. Ya, nama 4 nama anak Nabi Nuh alaihissalam. Yang nantinya dari 4 ini 3 jadinya nggih, karena satunya meninggal ya dikarenakan tidak mau mengikuti bapaknya Nabi Nuh alaihissalam, ikut kapal, otomatis hanyut di dalam air nggih, tenggelam begitu nggih. Jadi 3, yang 3 ini yang nantinya menjadi cikal bakal penduduk bumi nggih, manusia. Jadi semua manusia yang saat ini hidup itu merucut nasabnya pada 3 anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau melihat dari nasabnya kaum Ad ini, dia nyambungnya kepada anak Nabi Nuh yaitu Syam. Maka di sini ditulis ya Ad ya bin anaknya dari Iram, keturunan Iram. Iram berikutnya Awad. Awad anaknya Syam. Syam anaknya Nuh alaihissalam. Ya, jadi kalau antara generasi antara Nabi Nuh ke Syam, ya Syam ke Awad, Awad ke Iram, Iram ke Ad, itu tidak sama seperti misalnya 1 abad 100 tahun begitu nggih. Padahal usia Nabi Nuh saja bukan 1 abad. Ya, kita pernah sampaikan usia dakwahnya Nabi Nuh aja 954 tahun dakwahnya, belum keseluruhan umurnya. Jadi kalau dihitung abad lebih dari 1 abad kan begitu nggih. Ya. Jadi antara Nabi Nuh dengan Syam dan sampai ke Ad itu jauh sekali, ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi kaum Ad ini punya kelebihan dibandingkan dengan pendahulunya. Ya, dari segi fisik dan kekuatan. Ya. Berbeda jauh, dikarenakan itu mereka menjadi sombong.
Ya. Maka sebelumnya juga kami sampaikan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum 'Ad. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka sombong di bumi dan tidak mengindahkan, tidak mau menuruti apa yang diserukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nah, dengan kesombongan mereka ya, sampai disebutkan kalau misalnya mereka itu marah dengan satu kampung, maka cukup satu orang yang maju, semua sudah habis. Ya, dengan satu kali lemparan batu satu kampung hancur, kan begitu. Saking kuatnya mereka, saking besarnya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka sampai mereka dihancurkan dengan angin. Ini sebagaimana disebutkan pada surat Al-Haqqah ya. Wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Ya. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Jadi para ulama sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan orang-orang kaum 'Ad ini kan besar-besar ya. Jadi ketika mereka masuk ketika mereka mendapati langit itu menghitam, mereka anggap kira ini hujan biasa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang cukup besar sampai mereka, saking besarnya angin tersebut, mereka masuk ke rumah-rumah yang mereka buat dari batu, dari tebing-tebing, dari bukit-bukit itu, ya. Mereka masuk tetap kesedot, tetap diambil sama angin tersebut, saking kencengnya. Ya, sampai sebadan yang badannya kita tahu tinggi besar aja bisa melayang sama Allah, diombang-ambingkan di udara sampai Allah jatuhkan mereka ya terlebih dahulu kepalanya sampai hancur kepalanya. Maka istilah di sini disebutkan ya seperti ya nahlin khawiyah, seperti kurma yang telah kosong lapuk, jadi kepalanya sudah enggak ada. Ya. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'annahum a'jazu nahlin munqair. Ya, seakan-akan mereka batang kurma yang terlobangi. Ya, ini sebagian juga ulama menyebutkan ya bukan hanya kepalanya hancur, isi perutnya keluar semua. Ya, ketika diombang-ambing itu. Sampai anginnya itu mengeluarkan ususnya, jantung dan sebagainya sampai ketika Allah jatuhkan itu sudah nggak ada isinya. Ya. Hanya dengan angin. Nah, Masya Allah ya. Bagi Allah mudah, nggak perlu langsung Allah kirimkan tentaranya dari kalangan malaikat, nggak perlu. Pakai angin itu selesai ya begitu. Ya. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya pada ayat yang ke-8. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad." Yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Nah, ini di sini ada dua pendapat para ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan tidak pernah diciptakan semisalnya. Yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah bangunan mereka sangat canggih sehingga tidak pernah ada bangunan selain milik kaum 'Ad yang lebih canggih. Ya, ini jadi yang tadi kami gambarkan, insyaallah nanti kita akan tampilkan. Yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah kaum 'Ad itu sendiri, bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan manusia yang kuat seperti kaum 'Ad, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi yang membuat mereka sombong itu lebih kuatnya adalah mereka punya kelebihan secara fisik, ya, kekuatan ataupun secara fisik yang memang tinggi besar begitu ya. Kalau kemarin sampai ada sebagian ulama menyebutkan tingginya 300 hasta, sekitar 150 meter. Walaupun memang banyak ulama yang membantah hal itu, karena Nabi Adam sendiri ya 60 hasta, tidak sampai ratusan ya. Jadi tingginya Nabi Adam sampai 60 hasta, sekitar 30 meter. Ya, begitu tingginya Nabi Adam. Jadi nggak mungkin pendahulunya yang paling awal itu lebih pendek dibandingkan. Ya, begitu. Sama halnya ini ya. Sama halnya ketampanan. Kalau kita tahu Nabi paling tampan itu Nabi Yusuf. Ya, kalau
sebagian ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu paling tampan di antara semua manusia. Ya, tapi kalau kita lihat itu, ini sebagian kitabnya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ketampanannya seperempatnya semua manusia. Jadi ketampanannya seperempatnya. Nabi Yusuf itu setengahnya. Jadi kalau kita buat bulatan begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu seperempatnya, Nabi Yusuf itu setengahnya. Sedangkan yang seluruhnya itu Nabi Adam. Ya, jadi bukan Nabi Yusuf yang paling tampan di antara semua manusia. Ya tetap pendahulunya yang paling tampan. Ya masa pendahulunya biasa aja, keturunan yang tampan ini dari mana kan gitu ya. Ya. Jadi memang bukan hanya segi tinggi ya. Jadinya Nabi Adam itu seluruhnya ada pada dirinya. Ya tingginya punya, ya ketampannya juga harus ada kan. Jadi masuk ya kalau pertimbangan seperti itu ya. Jadi Nabi Adam itu lebih tampan dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf di bawahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Berikutnya ayat yang 9, wa thamud alladziina jabu as-sahra bil wad. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah, yaitu mereka melubangi batu-batu besar seperti gunung untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, yang batu-batu besar ibarat gunung itu letaknya di lembah, yaitu Wa'di al-Qura, yang letaknya sekarang disebut kota Al-Ula. Ya, namanya Al-Ula. Ini yang biasa umrah biasanya situ nih. Ada wisatanya begitu, tapi walaupun Rasulullah melarang nih, tapi nanti kita akan jelaskan di sini. Sekitar 300 km setelah utara kota Madinah. Kaum Tsamud juga termasuk kaum yang kuat. Allah hancurkan kaum Tsamud dengan suara yang menggelegar. Namun rumah-rumah mereka tidak hancur, bahkan sampai sekarang masih ada. Jadi Tsamud setelah kaum Ad itu keturunannya setelahnya Tsamud. Jadi ada sebagian yang menyebutkan Tsamud itu Adun Tsani. Jadi kaum Ad yang kedua. Jadi kaum Ad itu yang pertama, Tsamud itu yang keduanya, karena memang punya kesamaan. Ya, punya kelebihan dari fisik dan kekuatan juga sama. Dan kebiasaannya mereka juga sama, membuat rumah dari tebing-tebing itu. Okay. Ya, dan sekarang nama tempatnya disebut Al-Ula. Ya, namanya Al-Ula. Jadi seperti ini ya. Ini yang masih tersisa begitu. Apa yang diduga sebagai rumah yang dibuat oleh kaum Tsamud. Ini kalau kaum Ad tidak ditemukan. Ini karena saking jauhnya masa mereka. Nah, tapi kalau ini kaum Tsamud. Ya. Ini jarang ya, sampai sekarang pun jarang kita temukan teknologi yang sampai membuat tebing itu dibuat seperti ini. Oke. Ya, ini salah satu peninggalan yang Allah sengajakan tetap ada, akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, jadi ada sebagian ulama menyebutkan yang membuat kuatnya bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita bisa melihat kisah-kisah dari Al-Qur'an. Itu selaras dengan sejarah yang ada. Dan buktinya pun masih ada, yang begitu ya. Jadi kalau misal Al-Qur'an itu jiplak Injil, ya salah satu bantahnya seperti itu. Ya, bahkan di Injil tidak disebutkan kisah-kisah itu. Ya, karena Injil ya tentang Bani Israel ya. Ya. Jadi ini contoh, salah satu contoh bukit yang diubah oleh mereka ya, menjadi sebuah bangunan rumah. Jadi kalau masuk ini masih ada kamar-kamar ya. Jadi kalau lihat fotonya ini orang kecil segitu ya, ini pintunya aja nggak ada apa-apanya. Nih kalau kita lihat nih ya, ini kan orang ada orang duduk-duduk nih di dekat pintu itu kan nggak ada berapa dengan pintunya. Jadi nggak sebayang sebesar apa orangnya. Ya, dan ini bukan orang yang buat zaman sekarang ya, ini sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Berikutnya ini juga, ya. Ini beberapa bangunan yang masih tersisa dari kaum Tsamud. Ya, dan bahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Tsamud kepada orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy pun paham tentang kisah itu.
Ya, dari nenek moyang mereka turun menurun kisah tentang kaum Tsamud. Ya, bahkan mereka sudah tahu daerah itu juga tidak layak untuk ditinggali. Jadi nggak ada orang yang tinggal di situ, nggak ada. Sejak dulu sudah disepakati itu tidak patut untuk dibuat tempat tinggal. Karena daerah yang pernah Allah kirimkan azab itu tidak patut untuk dijadikan tempat tinggal. Ya, tapi wallahu alam ya, saya dapat kabarnya ini malah dibuat wisata. Nanti wallahu alam ya, dapat jadi wisata di Saudi Arabia. Tapi wallahu alam bisawab. Ya. Maka apakah kita boleh untuk mengunjungi daerah-daerah seperti ini? Mengunjungi ya. Apakah boleh? Maka Nabi sendiri pun boleh, tapi dengan catatan. Maka di sini disebutkan mengunjungi tempat-tempat seperti itu diperbolehkan, tetapi hendaknya untuk mengambil pelajaran. Ya, jadi kita pun boleh untuk mengunjungi kota Al-Ula atau daerah Al-Ula itu dengan niatan untuk mencari pelajaran muhasabah. Ya, ternyata memang dahulu ratusan tahun lalu ada sebuah kaum yang begitu canggih, yang begitu kuat orang-orangnya, tapi bagi Allah mudah untuk menghancurkan mereka dengan kesombongan mereka. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita, dan bisa jadi kan begitu kita bisa tertimpa apa yang mereka pernah rasakan, bisa jadi kan begitu. Maka Rasulullah bersabda, la yadkhulul masakinal ladzina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang zalim kecuali sambil menangis. Ya, kecuali sambil menangis. Illa an takuna bakin. Ya, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Ya, jadi boleh ini dengan disandarkan hadis ini, maka boleh dengan niatan untuk memuhasabah, introspeksi diri pada diri kita, mencari pelajaran pada setiap sejarah yang kita lihat. Ya, maksudnya sambil menangis ini istilah meratapi gitu. Bisa jadi apa yang pernah yang menjadikan mereka itu dihancurkan oleh Allah itu ada pada diri kita. Mungkin kita pernah sombong dan sebagainya yang mungkin pernah mereka lakukan, dan jadinya Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Berikutnya ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Al-autad adalah tali-tali yang dipasang untuk mengikat suatu seperti orang yang sedang membangun kemah. Pasak nih, masih pasak-pasak gitu nih. Kemudian menggunakan tali pengikat untuk mengokohkannya. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang makna tali tersebut. Yang pertama mengatakan dahulu Fir'aun mengazab, menghukum Bani Israel dengan cara mengikat mereka dengan tali ke tangan dan kaki mereka, kemudian menarik tali-tali tersebut sehingga Fir'aun dikenal sebagai pemilik tali-tali untuk menyiksa kaum Bani Israel. Ya, jadi di masa Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun itu memang sering terjadi namanya sengketa antara kaum Qibti itu orang-orang Mesir dengan Bani Israel. Ya, jadi pernah kita lihat kisahnya. Walaupun Nabi Musa itu keturunan Bani Israel. Okay. Kalau Fir'aun itu Qibti, orang Qibti ya, orang Mesir. Okay. Beda nasab nih, beda nasab. Ya, sering ada sengketa seperti itu. Apapun sengketanya. Dan memang posisi Bani Israil saat itu memang lemah. Okay. Lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya tanah dan sebagainya, dan kebanyakan mereka menjadi budak. Ya, di zaman itu. Ya. Maka Fir'aun yang sebagai orang yang memiliki, Fir'aun itu bukan nama orang ya. Fir'aun itu julukan Raja Mesir. Ya, bukan nama orang. Bukan. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, itu julukan Raja Mesir saat itu. Ya, kalau ya. Bukan Raja Fir'aun itu. Fir'aun itu Raja Mesir, tapi Fir'aun itu bukan nama aslinya, tapi julukan. Ya, julukan. Jadi bukan nama aslinya. Bahkan di Al-Quran tidak menyebutkan nama aslinya, tapi cuma menyebutkan julukannya Fir'aun, Raja Mesir. Ya, jadi kalau urutan Ramsesnya Ramses II. Jadi Nabi Yusuf itu juga Raja Mesir. Di masanya kan Raja Mesir juga, tapi kan sebelumnya. Ya, itu Ramses. Gimana? Ada istrinya Fir'aun,
Ya, pripun istrinya bro? Pripun bu? Nggih, istrinya pripun? Namanya, oh istrinya namanya ada. Kalau istrinya diberikan beritahu namanya. Tapi kalau Fir'aun tidak disebutkan namanya. Ya, dan saya belum pernah menemukan nama aslinya siapa, belum tahu. Nggih. Susah nyarinya nggih. Mungkin cari-carinya susah. Ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama asli nggih, bukan nama aslinya, itu julukan, yaitu julukan Raja Mesir. Ya, pada kekuasaan saat itu. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah tali-tali dan pasak-pasak yang besar yang dipasang oleh Fir'aun untuk meninggikan payung-payung besar yang dibuat oleh Fir'aun untuk menaungi lapangan atau lokasi untuk bermain-main. Jadi maksudnya ini pasak yang digunakan untuk menopang payung-payung besar untuk wisata, untuk tempat bersantainya Fir'aun. Maksudnya di sini nggih. Jadi kan kalau dulu kalau mau buat dalam perjalanan begitu nggih, langsung mau bersinggah di situ kan buat kemah kan butuh pasak. Dan pasak yang digunakan untuk kemah yang cukup besar itu kan butuh pasak yang besar-besar. Ya begitu nggih. Jadi kalau orang-orang dahulu kan gitu nggih. Jadi kalau mau perjalanan itu bawa kemah untuk digunakan untuk beristirahat. Ya kalau kita lihat di film-film juga seperti itu kan. Gitu nggih. Berikutnya yang ketiga mengatakan bahwa makna al-autad pada ayat ini artinya pasukan, yaitu Fir'aun memasang besi di tangan dan kaki mereka. Ya, melihat ketiga pendapat. Jadi yang ketiga ini adalah jadi tangan-tangan pasukannya Fir'aun itu biasanya dikasih besi nggih. Kaki tangannya sebagai tanda dia sebagai pasukannya Fir'aun. Dan itu juga tergambarkan di piramid-piramid nggih. Dipahat gambaran suasana saat itu kan salah satunya tentara-tentara mereka itu kan dikasih sepasang besi. Ya, saya nggak menampilkan fotonya nih, tapi ada beberapa pahatan-pahatan menunjukkan tentara-tentara Fir'aun itu yaitu dikasih besi di tangan kaki mereka sebagai tanda mereka pasukan Fir'aun. Ya, mungkin juga bisa digunakan untuk menangkis pisau, yang bisa ya pedang mungkin ya sebagai tentara. Ini pendapat dari makna al-autad. Ya, jadi ini kalau dari pendapat kita lihat pendapat yang pertama ini menunjukkan bahwa memang salah satu pekerjaannya Fir'aun itu menyiksa orang, terutama Bani Israel. Ini salah satu kekejaman Fir'aun. Ya, di antara kekejaman Fir'aun itu adalah suka menyiksa orang yang mereka tidak sepakat dengan apa yang diperintahkan olehnya. Ya, bahkan enggak segan-segan untuk membunuh. Ya, bukan cuma orang dewasa, ya, anak kecil aja dibunuh sama dia. Ya. Padahal dikarenakan mimpi ya. Belum tentu kan begitu. Tapi dia sudah memerintahkan untuk membantai seluruh anak laki-laki di Mesir saat itu. Ya, dan membiarkan anak perempuan. Berikutnya yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Mereka semua yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum Fir'aun telah melampaui batas, berbuat kezaliman di negeri-negeri, melanggar larangan Allah dan sombong di atas muka bumi. Ayat yang ke-12, fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Akhirnya mereka melakukan banyak kerusakan karena seorang yang sombong dan sewenang-wenang biasanya akan menimbulkan kerusakan. Jadi kami tadi sebutkan ya, salah satu kerusakan Fir'aun itu ya, perbuatan Fir'aun adalah mereka membantai orang yang tidak sepaham dengannya atau tidak mau mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan. Ya, dan ketika Fir'aun itu mendapati mimpi dia bahwa dia mahkotanya diambil oleh seorang anak laki-laki, langsung ditafsirkan oleh penyihir-penyihir mereka bahwa tahtanya nanti akan digulingkan oleh seorang anak laki-laki. Maka dia memerintahkan seluruh anak laki-laki yang baru lahir di Mesir dibunuh semua. Wah, ini kalau terjadi di negara kita itu benar-benar viral ya, maksudnya ya pasti
mengerikan begitu ya. Apalagi zaman dulu seperti apa. Nggih. Kalau saya baca dulu sejarah PKI aja udah ngeri ya. Apalagi kalau sampai segitu brutalnya nggih, sampai anak-anak kecil harus dibantai semuanya. Ya. Salah satunya itu nggih. Yang paling besar kerusakan yang dilakukan adalah ketika dia mengaku ana rabbukumul a'la. Ya, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Wow, bayangkan, Masya Allah nih. Manusia ngaku-ngaku tuh Tuhan. Pernyataan Fir'aun itu membuat kaget iblis. Iblis aja nggak ngaku Tuhan. Iblis, Bu. Iblis itu nggak ngaku Tuhan. Tadi ketika Fir'aun itu bilang aku adalah Tuhan yang paling tinggi, kaget iblis. Ada manusia ngaku Tuhan. Iblis aja yang Allah laknat aja nggak sampai ngaku Tuhan. Ya, bahkan iblis itu ibadah kepada Allah ribuan tahun lebih lama dibandingkan kita. Ya, iblis itu malah kalau dibandingkan ibadahnya dengan kita nggak ada apa-apanya. Ya, sebelum iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis itu sudah beribadah kepada Allah ribuan tahun lamanya. Ya, dikarenakan dia sombong membangkang Allah, Allah laknat. Jadi bedanya seorang hamba Allah, istilahnya hamba Allah yang soleh beribadah dengan iblis itu berbedanya bukan lihat dari banyak-banyaknya, tapi kualitasnya. Ya, kualitas ibadah yang dilakukan. Kalau ibadahnya mungkin tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh iblis, tapi kualitasnya lebih banyak, maka itu yang akan diperhitungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan ya ahsanu amala, sebaik-baik amalan, bukan aktsaru amala, begitu nggih. Ya. Berikutnya ayat ke-13. Ya. Fasabba 'alaihim rabbuka sauta 'adab. Karena itu Tuhanmu menuangkan cemati azab kepada mereka. Karena mereka banyak melakukan kerusakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada mereka, yaitu azab di dunia sebelum di akhirat. Nah, akan ditimpakan azab bagi yang lebih berat. Ya, di akhirat nanti Allah akan berikan azab yang lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan di dunia. Allah memberi ungkapan dengan cemeti yang menunjukkan azab yang Allah tampakkan kepada mereka adalah ringan dibandingkan dengan azab yang akan mereka terima di akhirat. Jadi kata cemeti di sini nggih, ya, itu maksudnya adalah mereka akan diazab di dunia terlebih dahulu sebelum ke akhirat. Dan bahkan akhirat itu jauh lebih besar, maka kata cemeti itu mewakili keringanan yang dirasakan di dunia. Ya, yang nantinya akan mereka akan rasakan lebih berat ketika di akhirat. Fir'aun dan kaumnya diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan oleh Allah. Ya, Allah merintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu dzaraka wa la takhsha. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, tidak perlu khawatir akan tenggelam. Ya, jadi azab yang dirasakan oleh Fir'aun di dunia pertama kali adalah dia merasakan namanya sakitnya tenggelam. Okay. Tenggelam itu salah satu musibah yang Allah berikan, cukup sakit tuh. Tenggelam itu berbeda sama dipukul orang. Lebih sakit tenggelam daripada pukul orang. Okay. Jadi makanya kalau dalam syariat kita orang yang dia tenggelam itu mati syahid. Ya, kenapa kok mati syahid? Karena orang yang mati dalam keadaan tenggelam itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, tenggelam itu sakitnya luar biasa. Ya, mungkin di antara kita pernah merasakan tenggelam bagaimana rasanya, ya. Ya, sakitnya luar biasa. Ya, sampai Allah berikan istilahnya orang yang mati dalam keadaan tenggelam itu syahid, tapi tidak sebanding dengan orang yang mati di jalan perang, ya. Di jalan Allah ketika perang beda maksudnya makna syahidnya. Ya. Maka di sini dikisahkan bahwa ya ketika Fir'aun itu mencoba untuk mengikuti Nabi Musa melewati Laut Merah, maka Allah merintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya agar nanti memberikan jalan
Nabi Musa dengan Bani Israel. Okay. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kabar gembira agar Nabi Musa itu tidak takut, agar tidak takut untuk diikuti oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundum muqraqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sungguhnya kamu akan dikejar, dan biarlah laut itu terbelah. Sungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan." Jadi ketika Nabi Musa itu memungkulkan tongkatnya, itu bukan satu jalan, 12 jalan. Setiap jalan itu Allah berikan rongga untuk bisa melihat. Kenapa kok diberikan jalan 12 jalan? Karena Bani Israel itu ada 12 suku. Maka Allah berikan 12 jalan. Yang dibelah itu bukan cuma satu jalan seperti di film-film tapi 12 jalan. Setiap suku menempati jalannya masing-masing, dan setiap air yang menjadikan tebing pada setiap jalan itu Allah berikan lubang agar setiap suku itu melihat suku lain masih dalam keadaan selamat. Ya, ketika sampai di tujuan, Nabi Musa ingin memukul lagi untuk dikembalikan semula. Khawatir Fir'aun itu bisa menyusul, tapi Allah cegah, jangan. Maka disebutkan di sini jangan dipukul dulu, dengan harapan Fir'aun biar nyebrang di tengah baru dipukul, dengan niatan biar Fir'aun itu tenggelam, sebagai ujian bagi mereka, azab bagi bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Karena yang ikut bukan hanya tentara, menteri-menteri Fir'aun pun ikut semua. Begitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.